Dua orang pria dengan pakaian magnetik dikurung di dalam sel besi. Sedikit saja lengah, tubuh mereka langsung menempel ke dinding dan tak bisa bergerak. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menghancurkan dinding untuk membuat jalan. Siapa yang lebih dulu bebas, dialah pemenangnya. Mike bertubuh besar dan percaya diri, merasa kekuatannya jadi keuntungan. Tapi kenyataannya, dengan kostum magnet di tubuh, otot tidak memberi banyak kelebihan. David mencoba mendahului Mike untuk memukul dinding. Di awal, masing-masing hanya diberi palu kecil. Jaring besi yang menutup dinding cukup rapat, dan Mike yakin bisa membukanya lebih cepat. David tidak mau kalah. Apakah yang akan menang adalah otot atau otak? Tepat saat itu, lantai besi di bawah kaki mereka diputar oleh host acara. David hampir jatuh, sementara Mike tetap stabil berkat tubuh besarnya. Keduanya kembali menempel satu sama lain, kali ini di kepala. Dengan tenaga ekstra mereka berhasil melepaskan diri dan kembali menghantam dinding. Namun tenaga cepat terkuras, dan jika tidak segera keluar, mereka bisa kehabisan napas di sana. Lapisan pertama berhasil dibuka, tapi di baliknya masih ada baja tebal. Palu jelas tidak cukup. Host lalu memberikan alat baru, sebuah palu besi kecil. David terus menghantam hingga lengannya terasa kaku, sementara lantai kembali diputar dan membuat posisi mereka tertukar. David mengusulkan agar mereka saling membantu dengan menghantam dinding lawan, tapi keduanya terlalu licik untuk percaya. Akhirnya tetap bekerja masing-masing. Host kemudian membawa kapak kecil, lebih tajam, mampu menembus baja. Mike berhasil membuat celah, David berusaha mengejar. Tiba-tiba host menghadirkan roda hukuman. Mike memutarnya, dan ia mendapat sanksi. Kepalanya menempel ke dinding selama 2 menit penuh. Ia tidak bisa bergerak, sementara David menggunakan kesempatan itu untuk menghantam sekuat tenaga. Begitu Mike bebas, ia langsung menyusul, bahkan berhasil menembus ke lapisan berikutnya. Deretan pipa baja yang jauh lebih sulit ditembus. Kini giliran David yang terkena hukuman. Lengannya menempel selama 2 menit. Tapi dengan sedikit tenaga ekstra, ia berhasil melepaskan diri lebih cepat, lalu kembali melanjutkan. Waktu terus berjalan, hingga host menambahkan kesulitan baru. Seutas tali pendek yang mengikat mereka berdua, ditambah lantai yang terus berputar. Mereka berulang kali terjatuh, berusaha bangkit, lalu akhirnya David merobek tali pengikat itu. Dengan perjuangan keras, ia berhasil menembus lapisan kedua. Host pun menghadiahi alat baru, sebuah kapak besar. Mike yang penuh tenaga sudah lebih dulu menghancurkan beberapa pipa baja, sementara David mulai terlihat kelelahan. Sel itu ternyata jauh lebih kokoh dari bayangan. Mike sempat beristirahat di lantai, tapi kesulitan bangkit karena magnet di pinggangnya menempel kuat. Saat ia berjuang, David terus menghantam pipa, berusaha menyusul. Namun program tak berhenti menambah rintangan. Rantai besi dijatuhkan dari atas, dan alat pun diganti dengan palu raksasa. Rantai yang berantakan mengganggu pandangan, tapi David berhasil membuat sebuah lubang. Sayangnya lubang itu terlalu kecil, kepalanya saja tak bisa keluar, apalagi meraih bendera merah kecil yang menjadi simbol kemenangan. Ia harus memperlebar lubang itu. Sementara itu, Mike memilih menghancurkan sepotong besar baja sekaligus. Tubuhnya bisa keluar lebih leluasa, dan dengan mudah ia meraih bendera kemenangan. Mike kembali jadi pemenang, otot dan tenaganya tidak sia-sia. David hanya bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ada di posisi David, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk bisa menang?